lebih seneng di mana? Ada nanya, lebih seneng di mana? Kalau lebih seneng di sana, dia nggak akan mungkin ke kita nyoba-nyoba. Benar nggak? Setuju Iya, nggak? iya. Setuju, Chef. Setuju, setuju. Ya, nggak Oke, akan terima ya. kasih, Chef. Nah, Terima ya. kasih, yuk. Iya. Tuh, terima kasih Pak Herman sudah on cam ya. Pak Herman mau nanya apa? Enggak? Ini kebetulan kita studi kasus langsung ke pasien aja, Dok. Iya, boleh. Dapat pasien telinganya itu tidak bisa mendengar sama sekali. Hmm. Sudah ke THT dinyatakan gendang telinga bagus, gendang telinga masih bagus. Terus dirujuk ke dokter saraf, dinyatakan saraf telinganya itu yang rusak. Ya, Dinyatakan nggak bisa sembuh. ya. Nah, kemarin saya tanganin 3 kali akupuntur tuh di bagian telinga di sini nih. Ya. 3 titik saja, 3. Sekarang sudah bisa mulai dengar. Jadi saya begini kan, sudah benar dengar. Sayup gitu loh. Nah itu gimana itu? Harus seperti itu tuh menurut dokter kakak itu. Ya. Karena gini, kalau soal tuli, kalau kita bicara pendengaran turun itu ada banyak penyebabnya, Pak. Mm-mm. Satu, tuli itu dibagi menjadi dua. Tuli konduksi atau tuli sensori neural. Artinya Oh. karena sarafnya. Atau tuli campuran, dia itu ada 3. Nah, kalau tuli konduksi itu segala sesuatu yang menyumbat penghantaran suara dari telinga kita sampai ke membrana timpani, artinya sampai ke telinga Mm-mm. tengah itu terjadi gangguan. Entah itu diblokir oleh si serumen atau maaf kotoran telinga yang keras, menggumpal dan lain sebagainya, atau ada contoh kasus pasien yang membersihkan telinga menggunakan cotton bud tapi tanpa sadar cotton budnya Mm. ketinggalan di telinganya ya sehingga terjadi penurunan Bisa jadi. pendengaran. Ya bisa jadi. Nah, kalau itu Mm-mm. sudah betul dia cek ke THT, di THT sudah dipastikan tidak ada tuli konduksi, misalkan membrana timpaninya juga tidak bolong dan lain sebagainya, berarti sepanjang konduksinya itu sudah bagus ya. Sepanjang konduksinya yang sudah bagus, tetapi setelah dicek ke dokter saraf, mungkin dokter sarafnya itu karena sudah dari THT sudah tidak ada masalahnya, mungkin ini terjadi pada saraf pendengarannya. Kemudian sama Pak Herman dilakukan manipulasi, tentu saja di daerah sekitar telinga ya dimanipulasinya. Ya, Nah, ini tentu iya. saja sedikit banyak kita tahu ya daerah sini kan ada si ST, ada TE ya, benar nggak ya? Juga Benar. ada ST-nya, kemudian Mm. ada banyak, ada GB-nya juga kalau saya tidak salah ya daerah-daerah Mm-mm. situ. Nah, mungkin saja dengan kita melakukan perangsangan tersebut, sel sarafnya itu teraktivasi kembali. Nggak ada Ya, yang bisa jadi. Pak Herman. Jadi Bisa jadi itu dong. ya, makanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan ya kalau ini. Mm-mm. Terima kasih buat sharingnya hari ini. Sangat bagus sekali. Ini menjadikan pembelajaran buat kita. Siap, siap. Ada lagi? Oke. Terima kasih. Bu Terima Nini kasih, dokter. mau bertanya? Terima kasih Pak Herman. Ya. Maaf, dok, izin tanya. Dok. Oh ya, Bu Siti Fatona ya. Monggo. Ya, ini belum lama ini saya ada pasien, Mm-mm. seorang bapak-bapak ya, umur 70 ya. Itu ada benjolan di area alat kelaminnya ya. Cuma Bapak-bapak punya iya, benjolan di alat kelaminnya. ada Di 3 mananya, Bu? benjolan. Di area itunya, Pak. Apa itu? Namanya apa sih? Penisnya. Ya, Dalamnya. bukan. Zakarnya ya. Oh ya, jakarnya. Iya, itu ada 3 sebesar duku. Itu tapi kok anehnya di area itu sebelumnya sering ada ini apa sering ada bisul ya, tapi bisul itu udah kempes sendiri nih. Tapi ini Mm. tiba-tiba kok ada banyak gitu benjolannya. Dan setelah diperiksa memang nggak ada matanya gitu. Jadi kemungkinan bukan bisul gitu, Dok. Hmm. Kalau menurut dokter itu benjolannya ke arah mana ya, Dok? Gini, kalau benjolan di alat kelamin, terutama di alat kelamin laki-laki itu, biasanya yang paling gampang itu karena turun berok, ya, karena hernia. Hernia itu Hmm. bisa hernia skrotalis, artinya dia turun ke dalam skrotumnya. Itu satu. Bisa juga disebabkan karena hidrokel.
Ya, bagaimana kita cara membedakan si hidrokel dengan si hernia tadi? Kita lakukan biasanya pemeriksaan dengan pasien itu buah jakarnya itu disenterin ya. Kalau di dalam ruangan gelap disenterin kemudian dia agak transparan berarti terlihat ada lampunya yaitu kemungkinan karena ada cairan berarti hidrokel. Kemudian bisa juga terjadi infeksi di sekitar situ sehingga terjadi pembesaran kelenjar ya. Kelenjar di sekitar situ nggak ada kelenjar selain kelenjar keringat ya. Berbeda dengan pada perempuan. Kalau pada perempuan itu pada labia mayor sama minornya itu dia punya kelenjar Bartolini namanya. Biasanya karena koitus atau senggama yang tidak bersih ya, kemudian ceboknya tidak bersih, kemudian digaruk apa segala macam sehingga terjadi pembengkakan itu bisa terjadi ya. Nah, hal-hal tersebut bisa menyebabkan pembengkakan dan infeksi. Nah, itu ibu harus pastikan dulu ini termasuk yang mana. Ya, masalahnya sangat gampang kalau ibu ketemu ini karena sesuatu, misalnya contoh tadi infeksi, karena ada bisul ya gampang kita kasih antibiotik ya sebentar aja juga sudah sembuh dia. Tetapi kalau misalnya hernia ya nggak bisa ya hernia kan atau hidrokel kan kita mungkin pakai akupunktur nanti dimarah, benar nggak ya sama dokter ya, benar nggak ya teman-teman ya? Repot nanti. Nah, tapi saya tidak tahu kalau ada ramuan-ramuan tertentu yang dapat menyebabkan hal tersebut menjadi lebih baik. Mungkin juga bisa, tapi saya tidak tahu. Contoh kasus yang paling gampang itu belakangan ini ada pasien saya, seorang ibu-ibu usianya 62 tahun kalau saya tidak salah, datang itu katanya stroke, sudah ke akupunktur ke tempat yang lain sebagai dan lain sebagainya. Sudah pernah di ronsen. Ternyata di trochanter mayornya itu, trochanter mayor itu adalah soket ya dari si oskokse. Oskokse itu di pelvis kita dengan si femur kita itu kan ada bonggolnya ya, capit. Dia patahnya tuh di bonggolnya ini ya, patah. Sehingga ini masih nyambung, tapi di sini sudah nggak nyambung. Nah, tentu saja kalau dia ke kita tidak akan ke saya tidak menyarankan pasien tersebut untuk dilakukan terapi tunggal dengan akupunktur. Benar nggak? Ya, repot kita. Ya, tentu kita sarankan untuk ke dokter ortopedi. Tapi yang bersangkutan tidak bersedia untuk ke ortopedi. Bawanya ke bengkel tulang, ya nggak apa-apa sih. Benar nggak ya? Toh bengkel tulang juga nggak ada yang salah ya. Ada yang luar biasa loh bengkel tulang itu ya. Saya tidak menampik keahlian teman-teman sekalian yang bergerak di bidang bengkel tulang ya. Boleh-boleh saja. Nah terus dok saya boleh diakupunktur nggak? Ya boleh, diakupunktur boleh. Tapi tujuan kita mengakupunktur itu bukan simsalabim bikin si tulangnya itu menyambung kembali. Benar kan ya teman-teman ya? Tapi kita membuat yang tadinya kakinya itu tidak bisa bergerak karena sakit dan lain sebagainya sehingga tungkainya nanti bengkak, aliran darahnya tidak bergerak, ci-nya tidak bergerak, dengan kita akupunktur nanti daerah situ akan kembali lagi menjadi lebih baik sehingga akan membantu proses-proses pengobatan yang lain gitu loh ya. Dan pasien setuju. Jadi kita jelaskan, Ibu, saya terapi akupunkturnya bukan karena mau bikin si tulangnya nyambung ya, tapi kita juga berharap dengan kita memperbaiki lokal area yang ada di situ, tentu sedikit banyak akan membantu proses perbaikan atau reparasi pada area sana. Demikian Bu Siti. Ya. Dok, mungkin saya bisa menambahkan tuh, Dok. Boleh Pak Fajar. Monggo ini sharing ya. Ya. Siapapun boleh Ini berbicara kok. sharing, Dok ya. Ini sharing pengalaman saya juga seperti itu. Hari-hari ini, Dok ya, itu sopir angkutan di Malang ya, itu punya kesatuan yaitu untuk membuat pejantan tangguh katanya ya. Terus itu ternyata itu yang memberitahu saya itu istrinya, padahal suaminya nggak ngaku. Ada kasus pasien seperti itu, Dok, persis. Di Batang Zakar itu mentol-mentol keliling, dokter. Saya tanyai kenapa, nggak apa-apa, memang begini, asalnya begini. Setelah saya telusuri, Dok ya, ternyata kata istrinya itu tiap mau hubungan itu disontek dengan minyak, Dok.
Nah itu, lah minyak apa yang disuntiknya tuh nggak tahu. Katanya sopir-sopir angkutan tuh pokoknya ini minyak baik. Lah itu masalahnya dok. Jadi mungkin aja seperti itu dok. Dan itu kan sulit sekali kalau nggak bisa diurai kan nggak bisa harus dioperasi itu dok. Akhirnya ya saya bilang Pak, apakah ini kata ibunya disuntik? Ya terus terang Pak, ini saya suntik, saya dikasih obat teman-teman juga begitu lah. Temennya begini semuanya berarti iya semua begini sekarang. Itu dok, itu memang ada dok seperti itu dok. Itu di Malang dok. Saya ketepaan barusan dapat pasien itu dok. Wah, Jadi ya. batangnya itu mental-mental dok itu. Itu katanya dikasih obat kuat. Ya, ternyata setelah akhir dari itu mental-mental dok. Banyak dok memang di sini ada dok. Persis mungkin kasusnya seperti itu ya Bu Rama. Ada di Malang seperti itu. Coba selain telusuri sama Anda. Mungkin seperti itu dok. Kalau Saya Bu sudah Siti coba dok. tadi, Oh, kalau Bu Siti tadi kan bukan di batangnya Pak, tapi dia di kantongnya, ya. Oh, di Kalau yang di kantongnya. ya, Lalu kalau yang di di batangnya batang memang, bawah itu loh, dok, di pangkal batang, oh, di di pangkal pangkal batang kan batangnya. harus disuntikkan di situ. Itu Itu dok. memang ada beberapa teknik tertentu, injeksi, itu misalnya untuk orang yang satu impotensi, kadang-kadang bisa Iya. kita bantu dengan injeksi seperti itu juga bisa. Tapi biasanya tidak kita sarankan, ya. Sebaiknya ini apa kita ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin saja itu seperti itu Pak Fajar, ya, Bu Siti, Iya, ya. iya, Bagaimana iya. dengan kasus Bu Siti? Mungkin seperti itu Bu Siti ya. sepertinya enggak sih, sepertinya enggak. Dia orang desa. Oh, Maksudnya orang dia desa itu beda Oh, lagi sawah. berarti. Iya, iya. ya mudah. Tapi ya ini jadi pembelajaran buat kita, ya. Tadi siapa yang mau bertanya lagi? Bu Betty atau siapa? Di komentar. Pak Fajar mungkin sudah Oh, coba itu dok. Kan dia oh bolak-balik. alah, Anu, Pak Fajar Enggak, udah kita coba. tuh cari punya istilah pasien gitu. dok. Saya nggak nyoba. Asli saya punya pasien. Ngapain saya pakai Nah, seperti itu? Enggak dok. Pak Fajar belum punya Jadi itu jurus ini. bisa-bisa aja itu. Atau Pak Agus nih, mana Pak Agus? Iya dok, terima kasih dok. Lu Pak Agus kopi jenengan kok agak nggak dibuka kameranya? Hari terakhir loh ini. Oh hari terakhir tuh dok, Masya Allah dok ya dok. Ya dok, Nah, pripun? Apik ah, kabarnya? ini ada kasus dok, apa Walah. namanya? Itu apa nama ada pasien saya itu apa namanya burungnya nggak bisa berdiri itu karena apa ya dok? Itu stres Pak Agus ditelatoni bodone kuwi. Itu sudah dijawab sama Pak Fajar tuh. Jarang dikasih makan Pak Agus. Iya dok, jadi itu pasien itu jadi apa ya? Sampai dia itu curhat lah, istilah katanya dibuat apa aja itu nggak bisa berdiri dok. Artinya itu ya karena memang nggak punya kemampuan dok. Itu karena apa ya dok ya? Bisa Biasanya pada pasien-pasien diabetes mellitus atau kencing manis itu, kita akan dapatkan banyak sekali pasien-pasien kita itu yang memiliki keluhan di masalah ereksinya, ya, yang kita sebut disfungsi ereksi. Ya, disfungsi ereksi itu banyak penyebabnya, ya, stres juga bisa, ya. Salah satunya enggak pas pasangannya stres, mau diapain juga nggak akan berdiri toh Pak Fajar, ya. Lu, Ya mungkin gitu dok. iya. Kalau Atau pasangannya istilahnya pas, ya mestinya enggak pasangannya jangan apa-apa. sekali gitu dok, mungkin bisa juga kan. menentukan. Menentukan. Libido juga menentukan. Hormon terus testosteron solusinya menentukan. bagaimana itu dok? Untuk bisa Solusinya, menaikkan itu. solusinya Pak Agus harus cari tahu dulu akar permasalahannya apa. Akar dia itu tidak bisa berdiri itu kenapa? Apakah faktor organik, artinya ada gangguan sendiri di alat kelaminnya, atau ada penyakit metabolik, contohnya kencing manis tadi, atau ada gangguan psikisnya. Jadi Pak Agus harus cari tahu dulu. Nggak bisa main tusuk aja, nggak bisa, harus cari tahu dulu. Kenapa? Permasalahannya apa yang tadi saya bilang? Oh, pasangan saya nggak pas. Saya umurnya misalnya 50 tahun. Ketemunya sama yang 70 tahun, dokter, ya nggak pas mungkin. Ya, betul kan? Atau betul. atau dia punya masalah kencing manis yang tadi saya bilang, benar nggak ya? Atau dia punya
permasalahan hormon testosteronnya tidak terlalu tinggi sehingga nanti akan mempengaruhi kualitas ereksinya atau usianya sudah cukup lanjut gitu ya. Gitu Pak Agus. Jadi harus cari tahu dulu permasalahan yang terjadi itu sebenarnya apa gitu loh. Umurnya Pak Nur, berapa, Pak Agus? belum dibuka. Pak Agus belum dibuka. Umurnya kurang lebih 43-an. Ya, Istrinya masih muda. 30. Sekali, Pak Agus. Masih produktif Ya. itu. Masih bagus. Masih Itu masih produktif. bagus mestinya. Oh, masalah itu bagus. Nah, ya itu makanya ada masalah itu saya tanyakan kan gitu loh. Ya coba dicek iridologi mata di pupil mata itu besar kecil enggak. Kalau besar kecil berarti kan ada masalah belum terselesaikan. Di pupil mata tengah itu kan bisa dilihat itu. Besar kecil berarti dia punya masalah. Coba dilihat di iridologi mata. Mungkin seperti itu bagus. Kalau ditanya kadang kan enggak ngaku mereka itu. Tapi kan di mata kan enggak bisa ditutup-tutupi itu. Seperti itu bagus. Ya. Terus Ini kemudian saya sarankan itu apa namanya minum ramuan-ramuan yang bersifat hangat gitu, jahe, lengkuas itu ya agak sedikit naik sih gitu itu. Cuman sebentar gitu katanya tuh. dia seorang petani atau pekantor, bagus. Apa ya? Orang kantoran sih. Nah, Karena itu memang mungkin sering di AC itu kerjanya. ya, bisa juga kurang panas tubuh kan bisa sehingga yang di ginjal seperti defisit atau defisian itu. Kalau petani panas kan mudah. Kalau orang-orang kantor biasanya kurang panas itu bisa. Kalau saya itu tak suruh panas bagus. Kemudian banyak sekot jam itu biasanya kembali lagi bagus. Ya ditanya lah bagus bagaimana tubuhnya dingin tidaknya. Ini sharing loh bagus ya. Ini Iya, sharing betul. seperti itu. Betul. Ya terima kasih Pak Fajar. Iya. Jadi begitu aja ya Dok ya, harus dicari solusinya ya Dok ya. Ya harus dicari akar permasalahannya dulu. Kalau enggak tahu, repot. Nanti kita salah terapi. Nanti terapi kita enggak tepat Pak Agus. Ya. Jadi Ya, Dok. makanya Oke. kita gali lagi. Kadang-kadang pasien itu betul enggak bisa dalam satu kali ketemu itu dia langsung ini ya bercerita itu jarang. Jadi waktu seri terapi pertama, seri terapi kedua kita gali lagi sehingga nanti kita tahu akar permasalahannya. Nah permasalahannya sekarang lah Dok, kalau nggak tahu terus saya nusuk apa? Ya nusuk aja titik-titik umum dulu untuk yang berkaitan dengan libido dan yang berkaitan dengan fungsi ereksi tadi ya. Contohnya Ya, Dok. KI-nya kita tusuk ya. Mau dari KI 1 sampai KI yang kesekian monggo aja. Ya, kalau enggak capek nusuknya. Ada lagi yang mau Terima kasih Dok, bertanya? terima kasih Dok. Sama-sama. Itu pasangannya Bisa juga nyetir. harus diajak konsultasi dokter ya. Iya, Bisa nyetir, Pak harus. Agus. Dok, izin tanya dok. Saya dok. Ya, Bu Nini, mangga. Nah, terima kasih dokter. Ini dok, mau tanya untuk kasus polip cervicuteri itu dok, dengan ukuran 5 cm, masih efektif nggak dengan akupuntur dan herbal? Atau harus diangkat ya dok? 5 cm itu kalau polip cervix. Namanya juga polip di cervix uteri. Artinya polipnya itu ada di leher rahim toh. Ya. Kalau misalnya sebenarnya apa sih keluhannya? Keluhannya saya mau tahu dulu Bu Ninin, keluhannya. Kalau keluhannya itu yang lebih khas itu sering kedinginan dok ya. Dianya. Capek ya. Terus karena umur sudah 47 tahun, selama 3 bulan ini nggak datang haid lagi. Nah sebelumnya itu katanya haidnya pernah datangnya sebulan itu 2 kali gitu. Terus kadang flek aja gitu. Terus? Cuma itu aja? Iya itu aja dok. Nggak ada keluhan nyeri atau apa, nggak ada. Iya ada keputihan tapi bening dok. Ya itu tadi biasanya
ciri-ciri khasnya itu keputihannya tadi ya, ada perbedarahan pervagina, perdarahan yang keluar dari vagina, terutama kadang-kadang saat setelah berhubungan seksual ya, ya toh karena dia kan polipnya itu di leher rahimnya. Jadi kalau pas mentok kena dengan si penis ya kadang-kadang ya jadi berdarah dia ya. Saja dia akan mengganggu kesuburan. Kalau dia sudah punya anak, tentu dia tidak perlu permasalahkan itu. Hanya saja kalau misalnya pendarahannya itu tidak berhenti-berhenti, sebaiknya disarankan untuk dilakukan istilahnya itu seperti kita melintir buah-buahan gitu ya, dipelintir nanti ya, itu juga bisa dicoplokkan gitu ya, dipotong gitu ya, atau menggunakan tang cincin segala macam ya. Nah ini atau digunakan kauter dan lain sebagainya itu tentu saja bisa membantu ya proses tersebut. Hanya saja yang menjadi permasalahan harus tahu bagaimana dia melakukan hubungan seksualnya itu. Nah, aman atau enggak ya, jangan ini ya terburu-buru. Kemudian banyak penyebab-penyebabnya yang harus kita ketahui ya Bu. Kemudian Iya. kalau ditanya tadi bisa diakupunktur nggak, ya tentu saja bisa diakupunktur, masih bisa diakupunktur. Masalahnya yang diakupunktur percaya atau enggak dulu Iya, betul. ya, kadang-kadang kan begitu Kalau kan. efektif nggak dok itu dok? Ah, Pakai gimana? herbal. Kalau herbal, Pak Kalau dokter ini tidak mendalami herbal. Boleh-boleh saja. Di sini mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman, boleh sharing kepada Bu Nini. Ya, kalau akupunktur, ya kita bisa kerjakan. Kalau herbal, Pak dokter nggak bisa menjawab terlalu detail. Monggo yang punya pengalaman. Yuk, yang pakai herbal, monggo. Bantuin saya, yuk. Dok, boleh nanya enggak? Boleh, boleh. Dok, kemarin ini saya nggak sengaja waktu Bu Nini udah selesai? Bu Nini sudah puas? belum dok, dok ada petunjuk titik akupunturnya dok? Bisa bantu dok? Oh, titik akupunkturnya ya berarti kita harus mengolah daerah-daerah yang ada di daerah Ren mungkin ya. Daerah Ren, Ya dok ya. di daerah Ren itu sebaiknya dikerjakan. Gimana Bu Amini? Gini dok, Oh, iya. kemarin saya nggak sengaja waktu saya keluar ke notaris, saya nggak sengaja dalam satu keluarga itu kayak terkena apa itu badan separuh mulai dari atas itu dok sampai ke kaki sebelah kanan itu satu keluarga itu sakitnya sama gitu. Apa sejenis virus atau apa ya dok? Saya kok nggak paham. Tapi waktu saya diagnosa salah satu teman saya di notaris itu dia ada gangguan sama lambung dan jantung. Jantungnya juga melemah gitu dok. Satu keluarga seperti itu saja Iya. semuanya. Iya betul. Tentu Sama kalau pembantunya juga. Mungkin berhubungan dengan infeksi yang ada di sekitar situ, saya tidak tahu ya. Kalau gejala infeksi kemudian hanya gejala infeksi yang hanya menyerang separuh badan itu saya belum pernah dengar ya. Ya, kalau misalnya dia stroke, ya mungkin. Tapi masa sih stroke-nya bareng-bareng kok janjian gitu loh. Ya, bisa saja. Bisa saja. Kebetulan nggak ada yang nggak mungkin ya di dunia ini. Pak dokter juga nggak boleh ngomong seperti itu. Nggak ada yang nggak mungkin. Artinya kalau dikaitkan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya metabolik atau degeneratif, mungkin tidak. Yang paling bisa dijelaskannya mungkin dari segi ininya kali ya, makanannya, bisa juga karena posisi duduknya atau apanya gitu ya Bu ya. Harus ditanya lebih detail lagi Bu Amini ya, apakah ada panasnya atau tidak ada panasnya dan lain sebagainya ya, supaya Kemarin lebih itu clear.
kalau saya interogasi itu dok, eh, mereka itu pusing katanya dok. Pusing. Setelah ya pusing, rada panas, terus apa itu cuman tangan sebelah kanan itu mulai pokoknya sampai kaki itu sakit, bisa berjalan tapi sakit gitu loh dok, gitu. Jadi saya sendiri waktu mendiagnosa mereka itu saya belum menemukan, cuman salah satunya itu ada ke lambung sama ke jantung untuk fokusnya dari itu. Cuman kalau yang ini apa saya itu meraba itu dikarenakan virus atau bagaimana, saya belum memastikan sih dok gitu. Ya, harusnya Ibu pastikan dulu ya, karena saya sendiri dari cerita Bu Amini masih belum terlalu jelas ya. Iya. Itu Bu, jadi nanti kita bisa chat-chatan lagi nanti ininya ya, Apa enggak sebangsa mengenai cikungunya gitu dok ya? cikungunya mah semua badan Bu, tidak mungkin separuh-separuh. Tapi kok sampai satu keluarga ya sama pembantunya juga sampai kena, Ya, masa kalau janjian kan gitu. cikungunya itu pasti seluruh badan, tidak mungkin separuh. Jadi kalau seluruh badan satu keluarga seperti itu ya mungkin cikungunya. Tapi kalau mangga yang mau sholat zuhur Pak Herman mangga ya. Kalau misalnya cikungunya kemudian menyerang separuh badan rasanya belum ya. Gitu ya dok ya. Iya. Oke, Apa ada virus lagi. varian baru? Ada apa Bu? Gimana Bu? Apa virus varian baru kita kan enggak tahu ya Mungkin dok kita ya. juga nggak tahu. Iya mungkin. Mungkin. Segala sesuatu itu mungkin ya. Oke, Gitu. ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Bertanya dokter. Izin sholat dok. Ya, monggo. Siapa Pak Hendrik? Ya, Pak Ya Hendrik, dokter. monggo. Ya selamat sore. Selamat sore. Ini untuk alat-alat KB yang spiral jenisnya, kan banyak kawan-kawan yang ya dia malas lepas gitu ya, udah lebih dari 5 tahun. Itu masalahnya apakah punya efek gitu dokter? Padahal nggak ada keluhan apa-apa. Gimana? Pak Hendrik Alat gimana? kontrasepsi, Kurang alat jelas apa? kontrasepsi Alat spiral, kontrasepsi. spiral. IUD, ya, Ya, spiral, terus nggak banyak dicoplok. kawan-kawan ya udah lebih dari 5 tahun rata-rata ya, dan mereka nggak ada keluhan apa. Dan Gini, saya bertanya apakah itu bahaya? alat kontrasepsi itu, terutama IUD itu, ada diciptakan hanya semata-mata ininya ya, alatnya dimasukkan untuk menciptakan inflamasi di daerah uterus itu, sehingga nanti akan ngeblok pembuahan, sehingga tidak bisa nempel ke dinding rahim. Tapi saat ini yang terbaru itu, alat kontrasepsi itu biasanya digunakan menggunakan ada campuran hormonalnya juga. Dan itu biasanya itu bertahan selama 5 tahun. Jadi kalau tidak dicabut, tidak dikeluarkan, tidak dipasang yang baru lagi, efektivitasnya tentu untuk yang hormonalnya itu akan menurun. Tetapi fungsi fisik mekanik daripada si alat kontrasepsinya itu tidak akan berkurang. Sama sekali tidak akan berkurang. Ya, tidak ada masalah hal-hal tersebut. Kalau mau dicabut boleh, tidak dicabut boleh. Tetapi harus diingat kalau sudah menopause, saran saya sebaiknya dicabut ya, supaya tidak ini ya. Ya minimal itu kan benda asing ya dokter ya. Iya betul. Baik, Itu ya. terima kasih dokter. Sama-sama. Dokter Bu Kakak. Betty, monggo. Besok Masih kita ada ketemu ini loh, lagi. apa namanya, janji dok, yang untuk ini promil. Walah, Romi nanti tak kirim secara japri aja. Oh, terima kasih dok. Pasien saya masih ada yang banyak belum berhasil dok. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nyuwun Bu Betty. Bu Betty masa di japri saya nggak sama sekali dok.
Pak Agus sudah terbukti keunggulannya. Benar nggak Pak Fajar? Betul, Pak. Betul, Pak Dokter. Nanti kalau dibagi nanti di mana-mana bertebaran repot. Ya benar dok. Bertebaran Dibagi, anak-anak Dok. di Bagus, Dok. mana-mana. Bahaya, Dok. Bercanda Pak Saya itu loh Agus. yang ngajarin. Saya itu yang Bercanda loh ngajarin Pak dok. Agus, Dok. ojo Saya nesu itu yang loh. ngajarin Bu Betty loh dok. Ojo nesu ya, ojo nesu. Nah, ada nesu Bu, Pak, dok. Monggo. Tapi mungkinkah Pak Agus itu bisa promil, Dok? Oh, bisa ya, Pak Purwanto? Ya, apakah mungkin Pak Agus itu bisa promil? Pak Agus bisa nggak? Ditanya tuh Pak Agus. Dong, saya ini gagah perkasa loh dok. Saya ini setiap hari itu produktif loh dok. Saya nanti dok, belajar itu sama Pak gimana Agus. dok? Mohon maaf nih dok. Ini bertanya lagi. Kalau lebaran, istilah sudah katanya minta melakukan, kalau melakukan hubungan badan itu setiap hari itu ada pengaruhnya tidak dok? Karena Ya, saya ini sangat produktif sekali loh dok. Ya gini loh kan dalam TCM juga kan hubungan seks berlebihan akan menguras apa? Energi. Ginjal. Ginjal. Ya. Ginjal. Nanti kan lebih cepat kempot mungkin ya Bu Betty ya. Betul dok. Iya. Dok, mungkin saya bisa Tapi menambahkan dok. yang ngajarin Bu Betty katanya Bu Betty itu setiap Oh, hari ya. no katanya. Bagus katanya. Nah, nanti lemas Pak Agus jempolnya. Gak wajar ngono lho sing ngajari bertebaran di mana-mana. Iya dok ya. Dokter kakak nggak percaya lek aku. Iya dok ya. Dok, saya tambahkan tadi ya. Biar semuanya selesai jawabannya karena Bu Betty itu sering nuduh seperti itu dok. Itu gini dok. Laki-laki itu yang jelas kan nggak bisa diperkosa dok ya. Artinya bahwa dia itu kalau nggak bisa berdiri ya nggak bisa. Kan seperti itu dok ya. Berarti kalau mereka itu bisa berdiri berarti kan sumbernya besar. Dengan catatan nggak dipaksakan. Nggak dipaksakan itu artinya dirangsang atau dicarikan musuh yang lain kan itu perangsangan yang lain. Artinya kalau memang itu standar kebutuhan kehidupan dok. Sarah itu tambah sehat dok. Kalau nggak dialirkan bahaya itu dok. Nggih. Karena kan sumbernya itu memang besar mereka. Kalau sumbernya nggak besar mungkin nggak masalah lah. Mungkin seperti itu. Karena Bu Betty itu sering dok ngoyoi seperti itu. Selak tuwek gini-gini. Dia nggak tahu dok masalah kalau sumbernya besar dia nggak tahu dok. Mungkin seperti itu dok. Saya dok. Komentar dari saya dok. Nggak apa-apa dok kalau memang itu memang secara alamiah bukan apa dok ya dipaksakan atau dirangsang saya rasa nggak apa-apa harus dialirkan itu dok kalau nggak dialirkan bahaya itu dok mungkin Kalau seperti itu dok. Kalau yang punya pasangan boleh dialirkan ya kan Pak Agus ya boleh kan nek nggak punya pasangan kan repot juga kalau secara teori kedokteran barat ya hubungan badan atau koitus itu seminggu 2 kali itu adalah yang paling aman dan juga paling sehat untuk prostat pada laki-laki. Itu Pak Fajar, Pak Agus gitu loh. Seminggu 2 kali ya dok ya? Ya seminggu 2 kali. Tapi kalau misalnya setiap hari pun kita harus tahu produksi dari sperma kita. Sperma kita itu akan diperbaharui setiap 3 sampai 5 hari sekali, teman-teman. Ya, kalau misalnya hari ini dipakai, berarti kekurangan yang hari ini nanti baru ada itu 3 sampai 5 hari kemudian. Ya, sehingga nanti bisa saja kalau tiap hari dilakukan ejakulasi, misalnya terjadi orgasme pada laki-laki berarti terjadi ejakulasi. Nah, ejakulasi yang tiap hari itu tentu saja pada hari-hari tertentu ejakulasi itu tidak memiliki sperma sama sekali. Jadi hanya punya lubrikannya ya, cairan-cairan pendukung sperma yang ada yang berasal dari prostat. Itu teman-teman ya. Loh, saya itu ada musuh nggak ada musuh bisa tetap berdiri loh. Loh, kok pripun nggak ada musuh? Kapan itu berdirinya?
Setiap pagi Ada, sudah Pak Agus. iya ada musuh, nggak ada musuh itu ya anu dok, apa namanya, matang gitu loh dok. Ya bagus, bersyukur Pak Agus. Karena tidak semua laki-laki bisa seperti itu toh. Makanya disyukuri. Alhamdulillah dok, terima kasih. Ini puji Tuhan banget ini. Sama-sama. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Bu Aisyah mau bertanya? Tidak dok. Silakan teman-teman, ini dokter Kiki yang tadi sudah berubah jadi dokter Boyke. Silakan teman-teman dilanjut tanyaannya. Ya, Ini sebagai konsul. Jadi dokter Boyke, dokter kakak Boyke. Izin bertanya dok. Ya boleh, mangga. Begini dok, Pak Nursin. Ya. Monggo. Saya ini termasuk saudara ini. Jadi beliau masih muda, itu mengalami itu umur 35-an dok. Mas. Kejadiannya beliau itu kan dia sopir ya, antar kota gitu. Kemudian ada suatu hari dia mengalami kecelakaan gitu. Kemudian pinggangnya itu kebentur karena nabrak gitu. Kemudian dia ada masalah di lumbar. Nah sejak itu ketika dirawat di rumah sakit hasilnya kok hanya jadi impoten. Apakah permasalahan lumbar itu karena cedera kecelakaan itu bisa mengakibatkan impoten dok? Terima kasih dok atas jawabannya. Impoten itu arti impoten inilah apa? Ketidakmampuan toh untuk berdiri ya. Ejakulasi, bukan ejakulasi dini, bukan editansil dia bukan ya, tapi dia bukan juga peltu ya, nempel metu nantinya, bukan itu ya, tapi impoten, tidak bisa berdiri. Nah, seseorang itu bisa berdiri itu tentu saja harus ada rousernya, ada proses perangsangannya. Perangsangan itu nih betul-betul jadi dokter Boyke saya nih ya. Perangsangan itu bisa dari pikiran, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki pun bisa terangsang. Dengan memikirkannya pun juga sudah bisa. Ya, teman-teman. Kemudian juga bisa lewat telinga, dengar suara mertunya, lewat penciuman, mencium parfumnya, atau mencium feromonnya, ya, mencium bau keringatnya, sudah terangsang kita, bisa berdiri. Atau dilakukan perangsangan seperti kata Pak Fajar tadi, dengan melakukan cara-cara mekanis, disentuh, diraba, dan lain sebagainya. Tentu proses perangsangan tersebut akan menyebabkan terjadinya ereksi. Bila tidak terjadi ereksi, maka yang tadi saya bilang, ya, hormonnya kah, atau apanya kah, termasuk salah satunya itu seperti yang sudah disampaikan tadi, terjadi trauma pada bagian lumbar. Kita tahu pada bagian lumbar itu nanti ada saraf yang mengurus, tidak saja mengurus ke otot-ototnya, tetapi tidak otot di kaki saja ya, tapi tentu saja otot yang ada di penisnya. Dan ada sarafnya kan, di situ kan ada saraf simpatis, parasimpatis. Ya, nanti ada mekanisme ereksi ya. Kalau mekanisme ereksi nanti ada saraf yang ini. Kalau saraf tersebut karena cedera, kemudian kejepit, atau terjadi trauma, atau terjadi putus, dan lain sebagainya, tentu saja nggak akan bisa ereksi. Gitu Pak Nursin. Jadi harus diperbaiki dulu. Harus ditanya sama dokter bedah ininya dulu ya, bedah sarafnya dulu. Gitu loh. Demikian Pak. Ya memang itu ada di bagian antara lumbar 45 dok. Ya. Jadi 3-4-5 itu mengalami cedera di situ karena kecelakaan tersebut. Patah, remuk dalam bentuk Ya, serpihan atau ada dislokasi sehingga dia merobek ini persarapannya di antara lumbar 3-4-5 itu. Ya. Umurnya 30-an ya. Waduh, ya, kasihan ya. Ya. Masih panjang perjalanannya. Terima kasih ya dok atas jawabannya.
Sama-sama, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada lagi Bu Aisyah yang mau bertanya. Dok, saya aja. Tadi saya dapat pasien, Dok. Pasien stroke ya. Nah, kejadiannya itu waktu itu dia enggak stroke. Kemudian dia duduk, tiba-tiba karena posisi duduknya enak, terus dia jatuh sehingga kena leher. Nah, setelah itu ternyata dia jadi stroke. Nah, kemudian kan datang saya, dia belum dibawa ke observasi ke rumah sakit. Nah, saya terapi. Saya sempat juga merasa khawatir karena ini kan belum dibawa ke rumah sakit. Tapi karena pasiennya ngotot, akhirnya saya lakukan terapi. Nah, setelah terapi pertama tadi sudah agak lumayan ada pergerakan. Yang saya tanyakan itu apakah pasien itu stroke-nya karena memang ada gangguan jatuh sehingga kena cedera di leher sehingga oksigen tidak ada, atau memang sudah ada sumbatan kemudian dia jatuh. Yang saya pertanyakan bagaimana ciri-ciri itu karena memang jatuh mendadak atau karena sumbatan stroke, apakah ada perbedaan? Begitu, Dok. Nah, pasien kalau sudah jatuh, kadang kita suka bertanya, ini jatuh dulu baru stroke atau stroke-nya menyebabkan dia jatuh? Betul, itu yang saya tanyakan. Kemungkinan yang paling besar itu biasanya stroke-nya menyebabkan dia jatuh. Itu Bu Betty. Tapi bisa nggak Dok? Orang jatuh kemudian stroke? Ya bisa aja. Ya, kebetulan dia jatuh, kemudian terjadi trauma. Kan kita nggak tahu traumanya itu halus, tidak halus ya. Pas traumanya itu kebetulan si plak yang menyumbat pembuluh darahnya itu copot, kemudian mengalir sampai ke otak, dan di otak itu nyumbat, bisa itu Bu Betty. Atau dia terjadi perdarahan persis ya di area tersebut yang menekan, yang kita tidak tahu, bisa juga. Itu tapi kita bisa buktikan dengan CT scan. Tapi kalau pertanyaan Bu Betty, gimana Bu Dok kita membedakan dia ini jatuh karena stroke atau stroke tersebut menyebabkan dia jatuh? Ya, itu kadang sangat sulit untuk dijawab. Ya Bu Betty ya. Jadi yang dapat kita jadi patokan adalah kita anggap saja semua yang jatuh itu kalau sudah stroke, ya sudah kita anggap stroke-nya tersebut menyebabkan orang tersebut jatuh. Itu sebaiknya. Kita harus berpikir seperti itu. Tinggal kita lihat lagi nanti usia tua atau usia muda. Biasanya kalau usia tua dia punya gejala hipertensi atau usia muda juga punya gejala hipertensi, mungkin saja tensinya terlalu tinggi sehingga akan menyebabkan dia terjadi serangan stroke, bisa. Atau dia usianya itu aktivitas, kalau yang perdarahan itu mendadak biasanya, ya tidak ada apa-apa tiba-tiba stroke, ya itu bisa seperti itu Bu Betty. Oh ya, baik. Terus kemudian ada lagi pasien. Nah, yang saya bingung itu kan harusnya kalau dia cedera stroke kanan ya, otomatis kepala itu juga yang bermasalah kan sebelah kiri ya, Dok. Ya, betul. Ngilang ya. Dan saya pikir adalah misalnya muncul ada nyeri-nyeri itu kan biasanya sebelah kiri ya, Dok ya. Nah, yang ini jadi masalah yang dari kepala sebelah kanan dia timbul nyeri dan kebas sampai ke bawah. Itu juga dia ada lumpuh kaki, tangan, dan kepala itu satu sisi. Nah, kemudian saya tanya riwayatnya, ternyata dia ada pendarahan di otak. Stroke karena pendarahan otak. Tapi yang saya jadi masalah, kenapa kok sebelah kanan, sama-sama kanan, itu yang mengalami, itu yang saya bingung juga, Dok. Terima kasih. Pada dasarnya kalau orang stroke itu pasti ngilang dari, kalau dia gejalanya dari kanan, berarti otak kirinya yang mengalami gangguan. Tapi jangan lupa, orang yang punya kena stroke,
itu punya kecenderungan untuk mengalami stroke yang berulang, Bu Betty. Nah itu, jadi kadang-kadang dia bisa lemah ke 4 sisinya, atau dia bisa lemah di satu sisi, tapi hanya di bagian lengan ke bawah. Mukanya di sisi yang bersebelahan, kontralateral. Dia tidak ipsilateral. Bisa, itu bisa. Biasanya kita menduga itu karena stroke-nya berulang. Seperti Bu Betty tadi udah nanya kan, oh iya ternyata dia punya riwayat sebelumnya punya pendarahan. Mungkin pendarahannya di sebelah kanan dulu. Stroke-nya ya ini pendarahan itu, Dok. Sekarang. Iya, jadi ada pendarahan, kemudian dia stroke, ya. Nah, yang jadi masalah saya itu bingung loh, kok gejalanya kepalanya juga sama dengan tangan dan kaki, gitu loh, Dok. Ya, jadi maksudnya waktu pendarahan itu dilihat stroke-nya itu terjadi di sebelah kiri. Ya, begitu kan ya maksud Bu Betty kan ya. Betul, jadi harusnya. dia itu dari CT scan ada di sebelah kiri, tapi gejala yang dimunculkan itu juga di sebelah sisi kiri. Sebelah kanan. Sebelah kanan, Dok. Kan Ya, kiri itu dia, ya kiri dia ada masalah, misalnya pecah. Ya kan? Tapi manifestasinya gejala kanan. semua kebasnya sebelah kanan, tangannya kanan, kakinya kanan. Ya, itu yang betulnya, Bu. Itu yang betul, Bu Betty. Jadi setiap kali ada stroke di sebelah kiri, pasti manifestasi klinisnya itu di sebelah kanan. Kenapa? Karena di otak kita itu, nanti dia akan turun itu, otak sebelah kiri dia akan turun serabut saraf, otak sebelah kanan dia akan turun serabut saraf, nanti di chiasmanya itu dia nyilang begini, Bu Betty. Yang sebelah kiri dia akan nyilang ke kanan, yang sebelah kanan dia akan nyilang ke kiri. Paham ya? Jadi kalau dia ada gangguan di otak sebelah kiri, maka dia karena dari kiri dia akan berjalan ke sebelah kanan setinggi leher kita ini, maka gejalanya itu akan setinggi itu pula nyilangnya. Paham ya? Paham Bu Betty ya? Permasalahannya kebasnya itu pipinya kebas, semuanya itu sebelah kanan, Dok. Gak apa-apa. Jadi kan gini, gangguan stroke itu tidak harus hanya motorik, bisa saja yang sensorik. Ya, mikro sumbatan itu yang tadi saya bilang. Logikanya kalau dia kena kepala sebelah kiri, dia akan nyilang sebelah kanan. Logikanya itu kebasnya juga di sebelah kanan. Ya. Oh, bukan kebasnya di kiri ya, Dok? Tidak, dia akan kebasnya di sebelah kanan. Oke, ya. Tapi ini juga tergantung dengan ketinggiannya, Bu. Kalau ketinggian dari penyilangannya itu tidak mengurus muka, maka muka sebelah kanan ini tidak akan terpengaruhi. Dia hanya akan terpengaruhi yang bagian muka ke bawah. Paham ya sampai sini ya? Tergantung lagi lukanya ini di mana. Permasalahannya tadi Ibu Betty bilang, motoriknya yang kena itu di sebelah kanan, tapi sensoriknya, kebasnya segala macam di sebelah kiri ya. Nah, betul. Yang tadi saya bilang, orang yang kena stroke itu, dalam hitungan beberapa saat dia bisa terjadi stroke yang berulang. Yang besarnya di sebelah kiri, tapi yang kecilnya itu di sebelah kanan. Hanya menyebabkan gangguan sistem sensoriknya saja. Gitu loh, Bu. Jadi sebenarnya pada pasien Ibu sekarang itu, dia bukan stroke-nya sekali kejadiannya, sudah 2 kali minimal. Yang satu dia mengalami motorik untuk yang ke sebelah kanannya, tetapi yang satu lagi dia terjadi gangguan di otak sebelah kanan, sehingga dia sensorik di muka sebelah kirinya tuh terganggu. Itu loh Bu Betty. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau pasien yang pendarahan itu kira-kira amannya berapa lama kita lakukan skap akupuntur, Dok? Secepatnya, Bu. Enggak apa-apa untuk di skap, meskipun pendarahan. Iya, permasalahannya pada orangnya stroke karena pendarahan pasti masuk ICU kan? Iya. Dan kita nggak mungkin pergi ke ICU kecuali dia pasiennya nggak mau dirawat di ICU. Ya, jadi saya itu agak takut kalau sudah ada pendarahan itu, Dok. Otomatis saya takut mau skap akupuntur itu. Boleh-boleh aja, Bu.
nggak ada masalah ya. masalah, Nggak nggak ada ada. masalah. Saya takutnya terus pembuluh darahnya di daerah situ jadi terganggu enggak ya dok ya? Enggak ada masalah. Kan pembuluh darah yang kena itu di bawah batok kepala kita, ya kan? Ada di bawah kan, ada di dalam. Sedangkan kalau kita skraf itu kan hanya di bagian atas. Kecualinya kalau kita skrafnya itu mungkin pakai, kata dokter Mayang, pakai linggis kali ya, cetak gitu. Ya, jadi masalah baru. Gitu Bu Gitu ya Betty. dok ya. Oke. Terus satu lagi dok, untuk pasien yang kira-kira ada ring jantungnya itu mana, bisa nggak dilakukan stimulator ya? Oh, ya, kalau Jangan ring, ya. kalau Iya. ring, kalau ring loh ya. Mengganggu Kalau ya. pakai pacemaker itu sudah kontraindikasi absolut. Ya, kalau ring itu kan begini, ini pembuluh darah nyempit begini ya Bu ya, kan dikasih ring itu biar ini besar, ceret gitu kan ya, dia membesarkan. Sebenarnya tidak ada masalah. Ring itu banyak terbuatnya, ada yang dari plastik, ada yang dari prostetik dan lain sebagainya, ada yang dari baja dan lain sebagainya ya Bu Betty ya. Tentu saja kalau dia menggunakan yang menggunakan bahan-bahan yang metal, kalau kita lakukan elektrostimulator tentu kurang tepat kan ya Bu ya. Jadi untuk main amannya kita enggak tahu. Ya enggak mungkin nanya toh, Pak kemarin di ring pakai bahannya apa ya? Boro-boro pasien ngerti ya Bu ya. Kadang-kadang pasien itu ngotot minta lah, saya sudah bilang coba ditanyakan dulu ke ahli jantungnya. Saya bilang gitu boleh tidak? Pasien itu sampai ngotot minta dilakukan elektrostimulator. Karena baginya kan kebetulan pasien tersebut adalah sakit saraf, sakit stroke dok. Gitu aja Bu. Berarti masih nggak aman ya dok ya. Nggak Takutnya aman. mengganggu irama jantung ya. Iya, daripada kita yang nanti ketar-ketir ya. Iya betul dok. Daripada Setuju, begitu kita niatnya nolong tapi nanti kalau ada apa-apa kita dipentung untuk apa Bu Betty? Benar nggak? Iya betul. Pasien Setuju, dok. kalau sembuh ya terima kasih, tapi kalau misalnya ada apa-apa, termasuk pasien, termasuk keluarga pasien, nanti kita diteror. Benar nggak ya? Kan niat baik kita jadi kurang membawa hasil yang maksimal. Jadi kita juga tetap harus melindungi diri kita sendiri, Bu Betty. Zaman sekarang mah hati-hati sekali. Ya, harus hati-hati. Kita nggak cari ribut, orang lain yang cari ribut sama kita. Benar ya Bu Betty ya? Betul, setuju dok. Ya dok, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Betty atas pertanyaannya. Yuk, pertanyaan terakhir dari Pak Selamat. Ya Pak Dokter, mau tanya ini. Kedengaran nggak Pak? Ya Pak, mangga Pak. Ya, itu di proses akupunktur itu, apabila jarum kita itu mengenai sistem kelenjar limfatik itu, efeknya gimana dok? Tambah lebih bagus atau gimana? Ada tidak sistem akupunktur di tubuh kita yang melewati sistem limfatik? Itu pertanyaan saya. Di HT1 itu bukannya ada ya dok? Kan dekatnya limfatik ya? Yang di sekitar itu kan ada dok, di sekitar mana ya? Patella, HT1, sekitar lutut itu. Patella. Ya di sekitar lutut itu. Gini loh ya, Tapi sepanjang kita membaca itu, kan yang disebut dengan meridian itu kena gimana? Gini, di sepanjang yang kita pelajarin, yang kita baca di dalam meridian itu tidak mengalir, ini kan ya, tidak mengalir aliran limfatik. Tapi di situ dijelaskan bahwa pada area titik akupunktur, bukan meridiannya ya, di area titik akupunktur, maka area tersebut banyak mengandung pembuluh darah dan pembuluh saraf. Tidak ada ngomongan pembuluh limfatik, ya. Itu logikanya. Nah, perjalanan dari pembuluh limfatik dengan darah dan ini agak sedikit berbeda di dalam kedokteran barat pun. Sekarang pertanyaannya, kalau di area tersebut, misalnya seperti tadi Bu Betty jelaskan sama Bapak, di area tersebut dilakukan penusukan dan kebetulan di situ ada titik alat limfatiknya ya, bukan pembuluh darahnya ya, alat limfatiknya. Contoh yang paling gampang di limpanya itu sendiri, itu kan untuk sistem imun ya.
Atau di Ya. tempat yang lain, di tonsil kita nih ya, ada titik misalnya pas pertengahan dari Ya. si anulus ini kita tusuk di sini. Kan di sini berdekatan sekali dengan tonsil gitu ya. Pertanyaan Ya. Bapak yang tadi, kalau kita tusuk di sekitar sini, apakah sistem limfatik atau sistem imunnya, lebih baik saya bilangnya sistem imun, teraktivasi? Benar kan ya, begitu kan ya? Ya, kira-kira Nah, gimana itu, Dok? itu sudah ada pembuktiannya. Setiap kali kita melakukan penusukan pada titik akupunktur, mau di daerah manapun, sistem imun itu akan teraktivasi di daerah tersebut, Pak. Oh, berarti tidak berbahaya ya, Dok ya? Tidak berbahaya, justru dia akan meningkatkan sistem imun, Pak. Makanya orang disuruh akupunktur, toh, Pak. Iya. Terima Oke? kasih, Dok. Sama-sama. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu Siti ya. Bu Siti Jubaidah, pertanyaan terakhir. Monggo. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Monggo. Ini saya mau tanya, saya ada 2 persoalan sini, Dok. Yang pertama, saya ada pasien, dia dengan keluhan tubuh sebelah kanan, dia lemah. Kalau awal pagi dia bangun tidur kan, dia agak lemah gitu. Jadi saya tanya, bila bermulanya tubuh dia lemah macam itu, jadi dia bagi tahu selepas dibekam. Di seluruh kepala dia dibekam. Sebelum dia berbekam tempat lain lah gitu ya. Jadi lepas bekam tuh dia rasa bila bangun pagi, bangun tidur, tubuh sebelah kanan tuh memang sangat lemah. Dan dia terpaksa nih ya, dia kena genggam macam tuh, barulah dia boleh dapatkan chi balik tenaga begitu. Itu yang pertama, Dok. Lepas itu yang kedua, saya mau tanya, itu tanda apa ya, Dok? Kalau di tepi pipi yang dekat dengan telinga tuh dia bergerak-gerak macam tuh ya. Itu yang dekat tuh yang Dok tunjuk sekarang nih. Iya, dia gerak-gerak macam tuh, macam berdenyut-denyut macam tuh ya. Itu petandanya apa, Dok? Ini ada di pipi dia dekat, biasa kalau ini bukan, Dok. Situ, Dok. Ya sini. Dia agak macam berdenyut-denyut gitu. Itu tandanya apa, Dok? Nih, ini ada arteri, namanya arteri facialis. Persis di tempat kita mengunyah ini. Kalau kita mengatupkan mulut kita gigit, ya, Bapak Ibu bisa meraba. Di sini ada arterinya. Ya, kalau orang kurus dia akan kelihatan Iya, betul. Ya, agak tapi kalau orang secabi saya, segendut saya, ya, nggak akan kelihatan. Ya, ini normal. Ini ada arterinya. Kemudian kalau ditanya soal bekam tadi, saya tidak tahu proses bekamnya tuh dari mana ke mana sehingga menyebabkan menjadi turun. Ya kalau orangnya kurang darah, kemudian dibekam lagi kan tidak betul ya, Bu Betty, benar nggak? Kontraindikasi, chi-nya sudah nggak ada. Kemudian tangan kakinya sudah dingin, ya. Kemudian sudah tremor segala macam, masih kita bekam, teman-teman. Enggak, Dok. Enggak boleh. Jangan ya, Bu Amini ya, benar nggak ya? Makin lemas dia, ya. Jadi kita harus tahu kondisi waktu itu dia dibekam bagaimana. Jangan-jangan sebelumnya sudah kondisinya tidak terlalu bagus, tapi dipaksakan dibekam, gitu loh ya. Kita juga tidak tahu. Tapi setahu saya kalau itu sampai harus merusak atau menyebabkan stroke, rasanya enggak ya. Bekam itu kan hanya pada superficial ya. Kecuali yang disobek sampai venanya disobek ya saya nggak tahu gitu loh ya. Karena bisa saja kalau venanya disobek terjadi proses pembekuan, bekuannya itu nanti naik ke atas sampai ke jantung, nanti dialirkan ke seluruh tubuh, nanti masuk ke otak, bisa saja terjadi stroke. Bisa saja. Atau kalau ada udara ya gitu ya, terjadi emboli. Itu Bu Aisyah tuh yang jago bekam tuh. Nanti biar Bu Aisyah yang menjelaskan. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Dok, itu ada yang di chat 1 dijawab apa enggak, Dok? Satu ya, terakhir ya, saya jawab yang di chat ya, sebentar. Oke. Saya lihat yang di chat. Ada pasien dengan CT scan hidronefrosis. Kalau kita sebut dengan hidronefrosis, ini ginjal, ya, berarti ada infeksi di bawahnya. Entah itu di saluran ureternya, entah itu di vesika urinaria, nanti kan dia naik ke atas, ini ada ginjal. Karena ada
infeksi di sini, di kandung kemihnya itu nanti ngebalik airnya naik ke atas. Ngebalik dia nanti naik ke atas, akibat air seni yang ngebalik ke atas sampai ke ginjal, itulah yang nanti terjadi hidronefrosis. Nah, hidronefrosis yang tadi di sini, selain karena infeksi, juga bisa disebabkan karena ada batu ginjal. Ya, batu ginjal ya. Karena ada batu ginjal, harusnya dia turun ke bawah, ini tidak bisa turun ke bawah. Ya kan? Karena ada batu ginjal atau batu ureter atau batu yang ada di saluran kemih kita, dia nggak bisa turun ke bawah. Sehingga waktu mau pipis itu kurang lancar. Akibatnya vesika urinarianya itu kecil begini jadi bengkak begini. Akibat jadi bengkak begini, tahan-tahan lama-lama, seret, dia naik ke atas. Sehingga terjadi hidronefrosis. Kalau penata laksanaannya secara western, ya kita harus perbaiki dulu etiologinya. Kalau dia infeksi, kita harus obati infeksinya. Kalau itu ada batu ginjal, berarti kita, atau batu ureter, ya batunya tersebut harus kita angkat dulu, kita keluarkan dulu, supaya itu menjadi lancar. Ya, nanti kalau sudah itu lancar, otomatis dia akan turun sendiri. Balik lagi sembari seperti semula. Kalau pelaksanaan secara TCM ya, mau tusuk apa ya? Titik KI, titik iwannya, ya. Silakan. Oke? Itu Bu Aisyah. Masih boleh tanya, Dok? Udah ya. Hanya boleh, Dok. Tadi sudah terakhir ya Bapak, mohon maaf karena Dokter Kiyong ini ada janji dengan Bupati apa Wali Kota Dok ya tadi? Ya Bupati. Kangen Dok, teman-teman. Kangen sama Dokter Kiyong. Oh, hari ini terakhir, jadi saya buka ini ya. Satu lagi, siapa yang mau mengakhiri dari kelas ini yang mau kasih saya kritikan? Enggak, saya nggak mau tanya lagi, nggak boleh bertanya. Kasih kritikan atau apapun selama belajar bareng saya. Ayo, monggo, dipersilahkan. Satu atau dua orang. Boleh saya, Dok? Boleh. Siapa cepat dia dapat. Boleh. Dok. Iya, Dok. Jadi sebenarnya bukan kritik ya, tapi kita itu sangat berharap bisa terus ketemu sama dokter ya, karena ilmu yang dokter kasih itu Masya Allah luar biasa. Kepinginnya sih kalau bisa setiap pekan gitu, cuman kan kita juga tahu dokter kondisinya sibuk ya, jadi memang ya usaha kalau bisa ya kita usahakan Dok untuk next time ya bisa ketemu lagi lebih intens gitu ya Dok. Terus ini Dok untuk titik-titik biar kita tambah biar kita tambah inilah pinter lah gitu. Dokter mungkin bisa bagi kita titik-titik yang seperti dokter bagi waktu itu tuh. Yang buat itu yang kayak gitu tuh Dok. Masya Allah itu dahsyat sekali gitu loh. Terima kasih Pak Saiful. Berbagi pengalaman dokter ke kita itu kita memang harus banyak belajar sih, itu aja. Ya Dok, terima kasih Pak. Banyak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, memang teman-teman. Menanggapi Pak Saiful, terima kasih, dan saya juga mohon maaf segede-gedenya, sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di sini, karena saya tidak bisa tiap pekan itu untuk membimbing Bapak, Ibu semua. Saya sebenarnya dari awal semester ya mungkin Bu Aisyah sudah tahu ya, saya diminta untuk membimbing lagi ini juga saya sudah ngomong sama Bu Aisyah enggak dulu lah, saya bisa sama dosen yang lain aja. Tapi karena permintaan khusus dari Bu Aisyah ya, sebenarnya Bu Aisyah ini mahasiswa S2 saya ya, mahasiswa bimbingan S2 lagi ya, dibimbing, dilulusin sama saya, jadi semua permintaan Ibu Aisyah ini sebisa mungkin saya penuhi. Tapi waktu itu saya juga udah membuat persyaratannya, Bu Aisyah ya, Bu Aisyah maaf ya, saya nggak bisa seperti dosen yang lain, harus ngisinya full 2 jam, karena saya mohon maaf sekali gitu. Nah itu Pak, jadi itu pun kadang-kadang dirapel ya, kita sekali ketemu biar
ngobrolnya panjang kan, jadi dirapel. Kalau kita cuma ketemu sejam 50 menit itu rasanya sebentar saja sudah selesai ya teman-temannya. Nah, mohon maaf sekali atas kekurangan ini. Tapi saya tidak pernah membatasi Bapak Ibu itu untuk bertanya langsung kepada saya. Tenang saja, bisa lewat Ibu Aisyah boleh. Atau yang kedua minta nomor telepon saya ke Ibu Aisyah. Nanti saya pasti respon. Di sini ada kan beberapa teman yang seringkali menghubungin saya kan via WA ya. Belum pernah kan tidak saya balas kan WA-nya? Pasti saya balas. Ya, Mesti nanya apapun pasti saya balas. Saya nggak mungkin nggak balas ya. Jangan sungkan-sungkan, termasuk Pak ini ya yang tadi bertanya, Pak Iya, siapa? saya dok. Iya. Ya Pak ya, Pak Saiful ya, Banyak. jangan Banyak sungkan-sungkan. ya dok. Minta Insya Allah, aja. insya Allah. Dok, kepengen minta titik ini. Kenapa semester ini saya nggak kasih titik-titiknya? Karena mata kuliahnya itu diagnosis ya. Benar nggak Bu Aisyah ya? Jadi bukan akupunktur. Iya. Ya Bu Aisyah ya. Kita ini semester ini kan bukan ini ya, bukan apa akupunktur ya. Kalau waktu itu kan kita ada pengantar akupunkturnya ya. Waktu itu kelasnya dosen pengajarnya marah, kemudian saya yang melanjutkan ya, Ya, jadi Dok. waktu itu Ya. saya memang memberikan akupunktur. Karena begini, kalau bukan di kelas titik akupunktur, kalau saya memberikan akupunktur, di sini kurang tepat. Karena ada beberapa teman yang tidak belajar akupunktur. Mungkin ya teman-teman ya, benar nggak ya? Nanti saya dibilang, itu dokter lagi ngomong apa. Makanya kadang-kadang kalau nyerempet ke akupunktur tuh, saya merasa agak sedikit tidak nyaman ya. Lebih tidak nyamannya itu karena mikirin teman-teman yang tidak belajar akupunktur. Tapi kalau teman-teman yang tidak belajar akupunktur, oh tidak apa-apa dokter, sah-sah aja. Oh ya monggo. Nanti di pertemuan berikutnya, kalau kita diberikan kesempatan lagi, saya akan memberikan yang lebih baik lagi. Monggo, yang kedua, terakhir. Dokter, bukunya itu sudah jadi belum ya? Oh, sedang tahap akhir ya. Tapi saya tuh jadi males bikinnya. Tuh Bu Aisyah. Saya males. Bukunya. Jadi mau bikin itu jadi males. Lantaran kenapa? Lantaran begini. Kan dari awal saya selalu ngomong ya sama teman-teman. Teman-teman, ini loh ya, ilmu saya itu ilmu sesat. Benar ya? Benar nggak teman-teman? Saya sering ngomong kan ke teman-teman. Ilmu saya ini ilmu sesat. Jangan diikuti. Cukup tahu saja. Benar nggak Pak Hermannya? Sesat di jalan yang benar. Benar dok. Kalau yang senang begitu, ada orang yang tidak senang gitu loh. Ya dianggap sayanya itu nyeleneh. Ya tidak apa-apa. Kadang-kadang mau gini loh ya. Kita ini seperti teman-teman ya di sini tadi ada Pak Naro, ada Bu Aisyah atau ada Bu Betty. Ada yang kemarin belajar sama saya titik-titik yang sesat tadi misalnya. Tentu setelah belajar itu kepingin diaplikasikan toh, benar nggak? Dan saya tidak pernah melarang. Begitu Bapak Ibu minta saya kasih, saya tidak pernah melarang Bapak Ibu untuk menggunakan ilmu tersebut. Benar nggak teman-teman Pak Naro? Tidak pernah ya? Monggo. Monggo. Silakan. Perlu nggak minta izin sama saya? Tidak perlu, tapi dicantumkan saja. Oh ini titik yang ditemukan oleh dokter kakak. Oh ini titik yang diiniin sama dokter kakak. Kami lakukan modifikasi gitu. Nggak apa-apa. Nggak marah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, Dok. Betul ya Bu Rita ya. Gitu kan ya. Jadi saya tuh merasa belakangan ini, kok kepengen kasih ilmu bagus kepada teman